Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya kali ini akan memberikan gagasan tentang ide, peluang, dan usaha. Ini merupakan mata kuliah Teknopreneur yang untuk sesi 2. Semoga bermanfaat buat para mahasiswa semua. Baiklah, saya akan mulai saja bagaimana cara mendapatkan suatu gagasan di dalam Teknopreneur tersebut. Jadi gagasan dan ide serta peluang itu seperti apa? Jadi itu adalah pembangkitan suatu gagasan dulu. Itu harus ada dari ide dalam berwirausaha. Jadi seorang calon pengusaha itu harus mempunyai gagasan dulu. Kemudian dari beberapa gagasan itu kita saring. Mana yang terbaik, yang memungkinkan untuk bisa diaplikasikan dalam bisnisnya. Kemudian pengembangkan dan uji konsep. Jadi tidak langsung kita produk, tapi dikembangkan konsepnya seperti apa. Kemudian juga yang terbaik seperti apa, tentunya dengan memperhatikan dari sisi teknologi dan pasarnya. Kemudian strategi pemasarannya seperti apa? Segmen pasarnya seperti apa? Kita akan pasarkan sendiri atau menggunakan jasa orang lain atau mengangkat karyawan untuk memberikan knowledge kepada masyarakat calon pengguna. Nah, strategi-strategi itu juga harus diperhatikan, apa dengan sistem door to door atau sistem daring, online atau sistem apa, itu yang cocok harus ditetapkan dulu. Kemudian lakukan analisis bisnis atau usaha. Yang disebut analisis bisnis atau usaha itu harus memperhatikan berapa aset investasi yang totalnya berapa, lifetime asetnya akan ketemu berapa, jenis produksinya berapa, bahan bakunya berapa, juga harus dihitung biaya operasional. Biaya operasional itu bermacam-macam di dalam dunia usaha. Salah satunya adalah biaya produksinya. Kemudian hal-hal yang lain diperhatikan adalah biaya marketingnya, biaya jasa kirim, asuransi, karyawan, biaya-biaya tersebut adalah menjadi di dalam proses penganalisis di dalam suatu usaha. Kemudian seandainya kita sudah memproduk dan dipasarkan, bagaimana mengembangkan produknya. Produk itu bisa dibagi beberapa bagian, beberapa segmen. Dari produk yang sederhana, pasarnya kemana, produk yang tingkat menengah, pasarnya kemana, yang high end atau yang tertinggi, nanti pasarnya kemana. Tentunya dengan harga yang berbeda-beda, dan juga biaya produksi yang berbeda-beda pula. Itu juga harus dilakukan dalam pengembangan produknya. Kemudian pengujian pasar, dalam membukanya ada promo produk dulu. Itu juga harus diperhatikan karena apa? Sebagai pengujian pasar itu dibutuhkan sekali pengorbanan yang ekstra untuk meyakinkan kepada masyarakat, kepada calon pembeli bahwa produk yang akan dijual itu sangat bermanfaat buat calon pembeli dan mempunyai nilai ekonomis yang bagus, serta yang harus diperhatikan adalah dia mempunyai yang lebih efektif dibandingkan yang lain. Maaf, ini yang perlu diperhatikan lagi adalah apa sih itu wirausaha. Ada beberapa ahli yang menyebutkan wirausaha itu adalah orang yang berani ngambil resiko dengan jalan membeli barang suatu produk, kemudian harga yang tidak pasti itu dia berani ambil spekulasi. Itu adalah jiwa seorang pengusaha. Juga ada yang menyatakan adalah wirausaha adalah yang memindahkan sumber-sumber dari sumber pusatnya dipindah ke satu daerah yang lain. Itu juga sebagai wirausaha. Jadi dia tidak memproduk, tapi mengambil produk, dijual produk dari satu ke tempat yang lain. Tentunya ada perbedaan harga. Nah, di situ ada perbedaan harga, apa yang dia lakukan? Biaya
perjalanannya, berapa modalnya, terus biaya, resiko, opportunity juga harus dihitung. Nah, itu memindahkan suatu produk dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian wirausaha juga menciptakan sesuatu yang baru yang orang lain belum ciptakan, produk yang di masyarakat belum ada, dengan kondisi insting yang feeling yang sangat tinggi, dia mempunyai keahlian, dia ciptakan sesuatu yang baru yang harganya lebih murah tentunya atau lebih kompetitif dibandingkan dengan produk yang ada. Itu juga termasuk dari suatu wirausaha. Kemudian juga ada yang mendobrak sistem. Jadi sistem yang ada begitu sudah berlangsung di masyarakat, dia kemudian ada mempunyai pemikiran ide baru. Yang mana ide baru ini dianggap sesuatu yang akan lebih bagus, lebih efektif, dan pembeda dari yang ada. Itu juga sesuatu pola pikir dari seorang wirausahawan kira-kira seperti itu. Bagaimana ide dapat menjadi peluang? Nah, sekarang pengusaha, calon wirausahawan itu banyak yang mempunyai ide. Ide-ide ini jangan dipendam, tapi bagaimana bisa diaplikasikan, bisa menjadi peluang. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara, metode yang lebih baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Itu bisa dari internal. Sehingga, memahami. Misalnya saya sebagai teknisi di rumah sakit, melihat produk-produk yang masuk ke rumah sakit, saya tahu kelemahan produk itu dan saya tahu kelebihannya. Nah, ide-ide itu bisa diaplikasikan pada saat saya akan melakukan penelitian untuk menjadi suatu produk. Karena apa? Kita sudah mempelajari menjadi reviewer, produk satu dengan yang lainnya mempunyai kekurangan dan kelebihan yang mana, segmen mana yang bisa kita ambil. Itu bisa jadi dari pemikiran kita. Kemudian ide juga bisa didapat dari produk jasa baru. Jadi sesuatu yang baru pada musim pandemi seperti ini, banyak produk-produk dan jasa baru. Banyak produk yang dibutuhkan masyarakat dalam inovatifnya demi keselamatan dan lain sebagainya. Itu bisa juga menjadi produk jasa baru. Dengan kondisi seperti ini, kami akan jualkan seperti ini. Sekarang itu banyak sekali ide yang muncul. Contohnya aja hal-hal yang terjadi di masyarakat, membuat masker begitu pandemi dengan inovasi, bahkan ada masker yang batik, ada yang pakai bordir, ada dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang baru. Nah, kemudian ide dapat dihasilkan dari dalam bentuk modifikasi seperti ini yang saya jelaskan tadi di atas. Jadi modifikasi dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada bukan berarti itu kurang sempurna. Tidak. Bisa jadi terlalu canggih sehingga kita akan mengadopsi dari yang ada untuk segmen yang lebih sederhana. Bisa. Tapi bisa juga dari yang sudah ada ingin dikembangkan yang lebih praktis. Nah, itu ide. Jadi hal-hal seperti itulah yang terus dikembangkan untuk calon teknopreneur baru. Itu seperti itu. Bagaimana cara menemukan ide baru? Kita kadang-kadang buntu dalam berpikir. Punya ide apa dan lain sebagainya. Sumber ide itu dari mana? Seorang teknopreneur itu tentunya hobinya apa? Hobinya jalan-jalan, piknik, lari ke masyarakat, apa yang ada yang terjadi di masyarakat dia ikuti. Bisa dari konsumen, dia menghendaki seperti apa dan lain sebagainya. Bisa dari perusahaan yang sudah ada yang memproduk, dianggapnya kok itu laris, kita bisa meniru. Bisa, itu ide-ide seperti itu. Bisa jadi dari saluran distribusinya, produk A menjualnya produknya bagus, tapi konsumen mengeluh karena sistem distribusinya yang sulit. Anda bisa ngambil celah bagaimana bisa diambil, apakah Anda akan menggantikan sistem distribusinya Anda sebagai subdis atau membuat produk-produk yang menyamai dengan produk yang ada. Kemudian juga dari kebijakan pemerintah, ini peluang. Ide itu menjadi peluang. Contohnya kita mengacu kepada Perpres 16 tahun 2018. Di sana salah satunya adalah penggunaan produk dalam negeri.
Ini adanya turun tangan pemerintah. Ini peluang. Bagaimana produk dalam negeri yang kita bisa lakukan dari kebutuhan-kebutuhan peralatan misalnya, dari teknologi yang sederhana maupun menengah yang bisa kita lakukan, itu sudah satu peluang dengan adanya turun tangan pemerintah yang membuat regulasi tadi. Kemudian ide juga bisa muncul dari hasil penelitian dan pengembangan yang kita lakukan. Jadi seorang teknokrat itu harus bermimpi, mimpi yang saya kepengen ini dan lain sebagainya. Jadi harus riset terus menerus dan dikembangkan. Apakah harus sendiri? Tidak. Kita penelitian bisa bersama, penelitian juga kita bisa lakukan mengembangkan produknya yang sudah meneliti sebelumnya, itu terus dikembangkan sehingga kita memungkinkan untuk memproduk satu barang yang kita butuhkan. Bagaimana sumber peluang? Berasal dari ide tadi, ada inspirasi atau kesempatan yang muncul untuk baik kepentingan seseorang maupun kehidupan sehari-hari dalam bisnis. Itu sumber peluangnya, antara lain dari diri sendiri itu. Apa? Hobi, itu sumber peluang. Oh, hobinya misalnya solder, listrik, ahli hobinya itu membuat coding menggunakan microcontroller. Kembangkan hobi itu. Kemudian dari keahlian. Keahlian itu dilatih. Nggak ada keahlian itu bakat. Nggak ada. Keahlian itu dilatih. Seperti balap sepeda, balap mobil, balap motor. Bahkan yang paling sederhana adalah contoh keahlian itu bagaimana? Anda membuat SIM, di sana diuji. Kenapa Pak Polisi itu begitu mahirnya mengikuti praktek di dalam pembuatan SIM? Karena apa? Dia setiap hari sudah mencoba sesuatu yang diulang-ulang sampai mahir. Bagaikan orang main gitar, pertamanya susah, tapi begitu dia mengetahui mau merem, mau tidur, mau gelap dan lain sebagainya, kalau sudah ahli itu sudah itu dari keahlian pribadi kita. Nah, itu adalah termasuk sumber dari peluang. Yang ketiga adalah dari pengetahuan dan pendidikan. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin tinggi pendidikan yang Anda miliki, ide-ide akan muncul terus-menerus dari yang baru, penelitian dikembangkan, mempunyai prinsip baru, itulah termasuk dari sumber-sumber peluang. Kemudian dari lingkungan, di mana kita tinggal, lingkungannya membutuhkan apa, sesuatu yang dibutuhkan apa. Seorang teknopreneur itu banyak sekali. Apa sih pekerjaan yang tidak membutuhkan teknologi? Sampai pertanian pun membutuhkan teknologi. Sekarang bisa dikembangkan, misalnya menggunakan traktor, menggunakan remote dan lain sebagainya. Itu keahlian. Itu dibutuhkan di lingkungan kita. Jadi kita jangan terlalu nyantai dan lain sebagainya, tapi apa? Tanggap dengan kondisi. Nah, itu yang disebut kondisi di lingkungan. Kemudian yang ketiga, konsumen. Suara konsumen dengarkan. Yang diinginkan apa? Akan menjadi gagasan baru. Karena apa? Konsumen adalah calon pasar kita. Ikuti dia, bukan dia harus mengikuti kita. Ada juga suatu produk baru yang kita ciptakan, konsumen yang mengikuti kita. Tapi kalau di dalam masyarakat, itu konsumen membutuhkan apa, kita kembangkan ke apa. Itu juga harus menjadi salah satu sumber peluang. Yang keempat, dari gagasan orang lain. Bisa enggak? Bisa. Suara dari konsumen, kemudian dari gagasan-gagasan orang lain yang mempunyai keluhan-keluhan produk yang ada di masyarakat, Anda harus berpikir, solusinya apa? Oh, ini tidak praktis, kita bisa memberikan solusi yang lebih praktis. Oh, ini adalah memperbaikinya sulit, kita mencari hal yang lebih memudahkan di dalam memperbaiki. Itu termasuk suatu gagasan dari orang lain, kita mengaplikasikannya. Itulah informasi-informasi yang diperoleh dari masyarakat. Bagaimana cara mengolah informasi menjadi peluang? Nah, ini seorang pengusaha itu mencari teman sebanyak-banyaknya. Perjumpaan dengan orang lain akan menjadi suatu informasi baru yang berguna untuk dijadikan peluang bisnis. Jadi cari teman sebanyak-banyaknya. Dari beberapa kalangan, dari beberapa segmen, dari beberapa kondisi yang ada di masyarakat. Itu menjadi sumber informasi yang bisa dijadikan peluang.
Hal ini bisa diambil peluang itu bagi orang-orang yang mempunyai jiwa pengusaha atau wirausahawan. Buat orang lain mungkin hal-hal seperti itu biasa aja. Tidak menjadi apa hal yang biasa. Tapi buat seorang pengusaha, calon wirausahawan itu akan menjadi suatu peluang. Bagaimana bisnis yang potensial? Bisnis yang potensial itu akan mempunyai ciri-ciri. Contohnya adalah orsinil buatan sendiri, bukan tiruan. Itu potensi. Karena apa? Tidak. Itu ide sendiri. Mau ditawar berapapun, mau dirubah seperti apapun, kita mau ngasih produknya. Itu yang disebut orsinil. Tidak ada masalah. Kemudian bisa juga adanya satu perubahan dalam kebutuhan pasar. Itu potensial. Pasar kepingin sesuatu yang praktis, tidak ribet, tidak jelibet, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri yang potensial. Karena apa? Memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian yang berikutnya adalah minat atau ada link, ada keahlian. Sifatnya peluang itu dapat bertahan lebih lama. Jadi bisa jadi kebutuhannya masih lama, masyarakat lama. Banyak sekali, banyak sekarang bagaimana kita menciptakan alat yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya sampah menjadi momok masyarakat, pengolahannya susah dan lain sebagainya. Bagaimana kita seorang teknokrat mampu menciptakan alat yang bisa praktis mengolah sampah? Itu adalah peluang potensial. Yang namanya sampah seumur hidup akan ada terus-menerus. Sudahkah dipikir sampai ke sana? Seorang teknokrat akan berpikir yang luas bagaimana mengolah produk itu. Tidak harus sendiri, bisa jadi beberapa disiplin ilmu bergabung untuk menciptakan suatu produk. Kemudian visibilitasnya, kelayakan usahanya betul-betul teruji. Jadi tidak bikin repot masyarakat, harganya kompetitif, praktis, dan peluangnya terus-menerus. Seperti tadi yang saya sebutkan. Kreatif dan inovatif. Dari sesuatu yang berbeda dari yang ada. Itu juga akan menjadi potensial di dalam bisnis. Itu sesuatu yang kreatif. Oh, ini ternyata praktis seperti ini. Saya akan menciptakan alat ukir sekarang yang namanya ukir manual. Sementara kalau beli mesin sangat mahal. Dengan ahlinya seorang teknokrat menciptakan coding, menggunakan motor, menggunakan mesin pahat, bagaimana dibuat, ini inovatif. Yang dulu diukir hanya misalnya dari kayu-kayu jati tok, sekarang bahkan kayu glugu, kayu kampung pun bisa diukir. Karena apa? Yang memainkan mesin. Bentuk keindahan yang memainkan adalah software. Itu. Dan standar gambarnya akan indah. Itu ide-ide kreatif yang harus kita ciptakan terus-menerus inovatif. Kemudian yakin dengan yang kita bikin. Yang kita buat itu yakin. Bisa terwujud dari ide yang akan kita kembangkan tadi. Kalau ragu itu adalah sumber kelemahan. Sudah berbahaya sekali buat seorang teknokrat atau teknopreneur tadi. Senang menjalankannya dan benar-benar suka. Jadi kalau kita ingin membuat produk, mengembangkan produk, rasanya suka dulu dengan seperti ini. Apalagi yang tadi sebutkan di atas, kalau sudah hobi, sudah semuanya terkalahkan. Itu adalah hal-hal seperti itu. Bagaimana cara memunculkan ide? Itu harus fokus. Dan tertuju pada satu tujuan tadi. Kita harus sukses, kita harus bisa, itu fokus. Kemudian bertukar pikiran dengan yang ahlinya. Jadi seorang teknokrat itu harus berpikir luas, berteman, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk memunculkan suatu ide baru. Bergaul dengan disiplin ilmu lain, bergaul dengan seniornya, itu adalah suatu cara untuk kita bisa memunculkan ide-ide yang baru. Bagaimana peluang usaha baru akan mampu menunjang kesuksesan? Tidak ada kompetitor negatif. Maaf. Komentarnya kita tidak negatif dulu. Begitu kita sudah tidak percaya, sudah negatif thinking, tidak ada gunanya untuk dikembangkan. Berpikir bebas, tanpa tekanan. Memperoleh sebelah besar ide-ide baru itu ditampung dulu, jangan apa-apa ditolak. Belum apa-apa sudah ditolak, itu nggak boleh.
diperbolehkan adanya kombinasi antara pendapat satu dengan pendapat yang lain, pendapat saya dengan pendapat teman yang lain, bagaimana mencari solusi yang baik. Jangan egois. Nah, itu baru bisa menunjang di dalam kesuksesan tadi. Kemudian bagaimana analisis masalahnya? Jadi dalam melakukan analisis masalah, sebuah usaha yang dijalankan menjadi penting yang perlu dilakukan oleh pengusaha yang baru berdiri. Juga analisis masalah sebagai landasan utama dalam kelancaran sebuah usaha. Artinya di sini adalah mampu memperbaiki sebuah kesalahan yang terjadi. Bisa jadi kita keliru. Bisa. Solusinya bagaimana menghadapi itu? Analisis. Di mana kelemahannya? Bagaimana solusinya? Itu hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal seperti itu. Bagaimana faktor penyebab kegagalan juga kita harus ketahui. Yaitu apa? Pengetahuan pasar tidak memadai. Itu gagal. Kurang gaul, kurang piknik. Kedua, salah satu faktor yang menjadikan seorang pengusaha gagal itu adalah kurang memahami suatu produknya. Kurang memahami pasarnya. Mengantisipasinya kalau terjadi hal seperti itu adalah terjun langsung. Jangan percaya kepada anak buahnya. Jangan percaya kepada isu-isu yang beredar. Turun tangan sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan. Bagaimana produksi yang kurang bersaing? Bisa jadi. Menjadi salah satu kunci kegagalan itu adalah kurang bersaing. Kualitas dan produknya kurang berkualitas, kurang bisa diterima pasar. Itu juga masalah. Nah, itulah harus kita perhatikan hal-hal yang seperti tadi. Kita harus introspeksi diri, kekurangannya di mana dan solusinya bagaimana. Tidak efektif, itu jadi sumber kegagalan. Karena apa? Lemahnya ilmu marketing. Kita bisa memproduk barang sebagus mungkin, tapi tidak pandai memasarkan. Nah, itu juga menjadi suatu kendala. Solusinya bagaimana? Angkat karyawan yang ahli di dalam memasarkan. Bekerja sama dengan orang lain yang bisa memasarkan dengan sistem berbagi atau bonus. Itu adalah suatu solusi. Kita juga belajar bagaimana teknik marketing yang bagus. Itu juga kita harus pelajari. Kemudian jangan abaikan hal yang dibiarkan berpotensi menjadi kerugian. Kalau ada isu-isu miring jangan dianggap remeh, itu diperhatikan. Karena apa? Bisa jadi isu itu berpotensi menjadi suatu kegagalan. Dari masalah yang kecil kita abaikan terus-menerus akan berpotensi menjadi suatu kegagalan. Bagaimana solusinya jika terjadi seperti itu adalah mencari seseorang yang ahli di bidang marketingnya tadi. Nah, itu solusinya. Bisa kita belajar, bisa bekerja sama. Itu adalah bisa diangkat sebagai tim juga. Kemudian tidak sadar tekanan persaingan. Kita nyantai-nyantai aja seolah-olah produk kita sudah diterima pasar, kita nyantai, padahal tidak tahu ada pesaing yang di luar yang lebih efektif dan kompetitif. Nah, itu juga kita harus introspeksi diri, pengembangan pasar, dan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Yang kelima adalah produknya sudah usang, terlalu cepat usang. Sekarang apa-apa keluar produk baru, pesaing baru yang inovatif dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk selalu mengembangkan pasar dengan ide-ide yang baru tadi. Kemudian waktu pemilihan yang salah. Kita terlalu lemah untuk mengambil suatu keputusan. Produk yang ada di masyarakat sudah beredar, mestinya kita segera bisa menyampaikan ke masyarakat. Tapi kita terlalu banyak perhitungan, akhirnya begitu kita produk, pasar sudah usang. Sudah nggak butuh lagi, terlambat. Nah, hal seperti itulah yang harus kita hindari. Sayang investasi pengeluarannya terlalu besar. Kemudian bagaimana cara menjadikan ide satu peluang? Itu adalah ide dihasilkan dari bentuk dan produk dan jasa baru. Bisa. Dari modifikasi yang ada di pasaran juga bisa. Bagaimana contoh ide kreatif? Yaitu menjual sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Bisa jadi meniru, mengamati produk orang lain, kemudian dimodifikasi dengan ide kita. Itu bisa. Apa itu plagiat? Tidak plagiat. Memang di dalam bisnis itu seperti itu. Jadi bisa jadi kita pun akan mengalami hal yang sama, begitu ide kita bagus,
produk kita bagus, jangan kecil hati di pasaran akan ditiru oleh orang lain. Nah, itu akan terjadi di dalam dunia bisnis. Usahakan fasilitas tambahan, kekreativitasan tadi itu juga menjadi sangat penting. Kemudian bakat keterampilan itu juga menjadi suatu peluang, menjadi agen produk juga bisa menjadi peluang, menjualkan produk orang lain juga menjadi peluang. Jual barang bekas juga menjadi peluang. Kami pengalaman pribadi, tahun 95, saya lelang barang-barang produk bekas, yang mana tahun segitu adalah tahun sulit. Teman-teman itu punya uang buat beli rumah, saya punya uang beli buat rongsokan. Ini feeling. Begitu saya rongsokan itu, kita sambil berjalan kita perbaiki, kita kanibal. Kita kanibal sampai saya mempunyai beberapa produk barang hasil kanibal yang sudah berfungsi. Ternyata Tuhan berkata lain. Tahun 97-98 terjadi krisis moneter. Harga barang semua naik mahal semua. Apa yang terjadi? Rumah sakit, dokter-dokter pribadi tidak mampu membeli barang baru. Punya saya habis semua. Ini kebetulan, peluang, atau feeling? Jawab saya, lillahi ta'ala. Karena apa? Feeling itu tinggi. Kenapa saya kok ngambil barang-barang second hand, kita kumpulin, kita kanibal, kita kreatif untuk menjadi. Yang kedua, kita tabah. Dapat tekanan. Belum punya rumah kok beli barang-barang kayak gitu. Tekanan. Tabah. Begitu simpelnya saya berpikir, dari taruhlah 50 produk, dengan harga beli kita barang-barang rongsokan itu senilai taruhlah 100 juta. Kalau pada kondisi seperti ini, kita perbaiki 10, itu sudah pulang modal, sisanya adalah laba bersih. Berpikirnya praktis, tapi harus cepat. Nah, itu sebagai gambaran seperti itu. Kemudian juga yang ketujuh adalah membuka bisnis bergabung dengan partner lain. Boleh, sangat berpeluang. Seorang ahli elektronika belum tentu bisa ahli mesin, belum tentu ahli desainer. Bergabunglah untuk membuat satu produk yang baru. Itu gambarannya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah gambaran dari yang saya sampaikan. Buat mahasiswa-mahasiswaku semua, selamat belajar. Bahwa yang saya sampaikan ini adalah silahkan kembangkan bakat Anda sampai bisa terwujud. Jadi Anda tinggal milih mau menjadi kepala ayam atau menjadi ekor kerbau. Itu adalah gambaran-gambaran di dalam dunia usaha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bisa mengikutinya. Kalau ini tidak secara langsung, kebetulan ini live, Anda bisa mengikuti di channel saya, Kuat Hobis. Di sana ada beberapa video yang tentang edukasi yang mungkin bermanfaat buat Anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.